Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori Gardner dan pemrosesan informasi yang merupakan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Haratua Tiur Maria. Baiklah, kami dari kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang Ayuan Dira, Dea Korolin, dan Hairunisa Pika. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dea Korolin. Kepada Saudari Dea Korolin, kami persilakan. Baik, Nisa. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Who is Gardner? Robert Mills Gardner, 21 Agustus 1916 sampai dengan 28 April 2002, adalah seorang psikolog pendidikan Amerika yang paling dikenal karena kondisi belajar. Gardner memelopori ilmu instruksi selama Perang Dunia Kedua untuk Angkatan Udara dengan pelatihan pilot. Kemudian, ia melanjutkan untuk mengembangkan serangkaian penelitian dan karya yang membantu menyusun apa yang sekarang dianggap instruksi yang baik. Dia juga terlibat dalam penerapan konsep teori instruksional dengan desain pelatihan berbasis komputer dan belajar berbasis multimedia. Robert Gardner adalah seorang ahli psikolog pendidikan dengan teorinya yang terkenal yaitu condition of learning. Taksonomi hasil belajar Gardner. Menurut Gardner, penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar disebut kapabilitas. Terdapat 5 kategori kapabilitas, yaitu yang pertama, informasi verbal, yang kedua, keterampilan intelektual, yang ketiga, strategi kognitif, dan yang keempat, sikap, dan yang kelima yaitu keterampilan motorik. Nah, informasi verbal adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta. Keterampilan intelektual adalah kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Gardner mengelompokkan ke dalam 8 tipe belajar. Lalu, strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Dan sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Dan yang kelima yaitu keterampilan motorik adalah kemampuan yang dilihat dari segi kecepatan, ketepatan, kelancaran gerakan otot-otot dan anggota badan yang diperlihatkan. Lanjutkan, Ayu. Nah, sekarang saya memberi kesempatan kepada Ayu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Ya, terima kasih Dea Caroline. Sekarang saya akan melanjutkan materi, yaitu belajar menurut Gardner. Tipe belajar yang diputuskan pada hasil belajar dari yang paling sederhana sampai paling kompleks. Yang pertama, sinyal learning atau belajar isyarat. Yang kedua, stimulus respon learning atau belajar melalui stimulus sampai respon. Yang ketiga, signing, yaitu rantai atau rangkaian gerak. Yang keempat, verbal association, yaitu asosiasi verbal. Yang kelima, discrimination learning, atau belajar membedakan. Yang keenam, concept learning, atau belajar pembentukan konsep. Yang ketujuh ada rule learning, yaitu belajar aturan. Dan yang terakhir, problem solving, atau pemecahan masalah.
Nah, bertitik tolak dari model belajarnya atau pemrosesan informasi. Dikemukakan 8 fase dalam satu tindakan atau learning act, yaitu yang pertama, fase motivasi. Fase motivasi ini, siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Misalnya, siswa-siswa dapat mengharapkan bahwa informasi akan memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu pokok bahasan. Nah, yang kedua, ada fase pengenalan. Di sini, siswa harus memberi perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kajian instruksional jika belajar akan terjadi. Misalnya, siswa memperhatikan aspek-aspek yang relevan tentang apa yang dikatakan guru atau tentang gagasan-gagasan utama dalam buku teks. Yang ketiga, fase perolehan. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Informasi tidak langsung terserap dalam memori ketika disajikan. Informasi itu diubah ke dalam bentuk yang bermakna, yang dihubungkan dengan materi yang telah ada dalam memori siswa. Yang keempat, fase retensi. Informasi baru yang diberikan harus dipindahkan di memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali, praktek, ataupun elaborasi. Yang kelima itu fase pemanggilan. Mungkin saja kita dapat kehilangan hubungan dengan informasi dalam memori jangka panjang. Jadi, bagian penting dalam belajar adalah belajar memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Yang ketujuh, ada fase penampilan. Siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Dan yang terakhir, ada fase umpan balik. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang mereka ajarkan. Kemudian, Gagner menjelaskan dua jenis kondisi yang ada dalam pembelajaran. Ada internal dan eksternal. Internal ini kemampuan yang ada pada diri siswa, sedangkan eksternal stimulus yang ada di luar siswa, seperti lingkungan, guru, dan situasi belajar. Adapun kelebihan dari teori Gagner antara lain, yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua, membantu peningkatan keaktifan siswa untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa akan berusaha mengaitkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang kelima, dapat dikendalikan guru sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kekurangan teori Gagner antara lain, yang pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang kedua, keaktifan berpikir dan berkreasi setiap siswa berbeda, sehingga pembelajaran akan terhambat untuk siswa yang berpikirnya lamban. Yang ketiga, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Kepada Hairunisa Afika, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yaitu pemrosesan informasi. Teori belajar oleh Gagner tahun 1998 ini disebut dengan Information Processing Learning Theory. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Menurut Gagner, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar.
Selanjutnya itu aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Robert M. Gardner, mengemukakan ada 8 fase proses pembelajaran. Nah, ke-8 fase itu yaitu berikut. 1. Motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari diri seorang atau tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Nah, sebagai contohnya itu, ketika seorang anak suka dengan musik, maka dia akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan musik itu dengan dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Nah, kalau untuk motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datang dari luar atau dari orang lain. Untuk contohnya itu, ketika siswa dia mau belajar dengan giat karena pada misalnya itu ada ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester, itu akan dimainkan hadiah bagi setiap siswa yang memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, itu bisa dikatakan dengan motivasi ekstrinsik karena dia melakukannya karena ada dorongan dari orang lain. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman ini didapat melalui perhatian. Artinya, siswa itu dapat paham apabila dia memperhatikan. Yang ketiga itu pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat yaitu penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Dan yang kelima itu ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Dan yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Dan yang ketujuh, yaitu perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback atau umpan balik dari perilaku yang telah dilakukannya. Nah, selain itu ada 9 langkah yang harus diperhatikan oleh guru di kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Dan yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Dan yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.